Masih di CNN Indonesia Breaking News kali ini bersama saya Ferdi Ilyas. Dan kita kembali ke gedung KPU, ada produser lapangan CNN Indonesia Ayu Rahmawati di sana. Selamat pagi, selamat siang. Oke, ada Diana Valencia. Mohon maaf, ada Diana Valencia di sana. Selamat siang, Diana. Ya, selamat siang Ferdi. Benar dengan saya Diana Valencia di sini di gedung KPU, dan benar sekali bahwa hari ini memang partai politik Indonesia ini sedang berlomba-lomba begitu ya, atau mungkin sedang datang ke gedung KPU untuk bisa melaksanakan salah satu tahapan penting di Pesta Demokrasi 5 tahunan Indonesia, masyarakat Indonesia seluruhnya, yakni pemilu 2024. Kurang lebih diagendakan pada hari ini ada 10 partai politik yang diagendakan untuk mendaftar di hari pertama tahapan pendaftaran partai politik untuk pemilu 2024. Dalam catatan saya ini ada 4 parpol parlemen, yakni ada PDIP, Nasdem, PKS, P3, dan ada juga parpol non-parlemen, yakni ada Perindo, PBB, kemudian ada PKP, Prima, ada Partai Reformasi, dan nanti sekitar pukul 1, Ferdi, setidaknya ada Pindai, ada satu partai non-parlemen baru yang akan mendaftar ke gedung KPU. Perlu diketahui, Ferdi, sesuai dengan aturan ataupun putusan MK, bagi parpol yang sudah lolos parlemen, ini tidak akan diverifikasi secara faktual begitu, yakni hanya menjalani verifikasi administrasi saja setelah dokumen atau berkasnya dinyatakan lengkap. Tetapi kalau misalnya untuk parpol non-parlemen, nantinya akan menjalani proses verifikasi faktual juga verifikasi administrasi. Dan kalau misalnya hari ini agendanya apa saja, tentu adalah pendaftaran parpol, kemudian akan dicek kelengkapannya, kurang lebih waktu ataupun durasi pengecekan kelengkapan dokumennya sebenarnya tergantung dari masing-masing partai politik. Kalau tadi berdasarkan informasi yang kami terima, ada sekitar 4 sampai dengan 5 jam. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Ketua KPU RI, yakni Hashim Asyari. Mas Hashim, selamat siang. Ini tahapan penting dimulai, pendaftaran parpol. Mas, ini kan sipol tahun ini dijadikan alat bantu. Kata wajib di PKPU dihilangkan begitu. Boleh Mas sekali lagi, ini ketangguhan sipol tahun ini sudah terjamin begitu oleh teman-teman KPU? Ya, setidak-tidaknya sipol ini kan sudah kita gunakan sejak pemilu 2019 yang lalu ya. 5 tahun yang lalu partai-partai politik calon peserta pemilu sudah menggunakan pendaftaran melalui sipol. Input data dan kemudian unggah dokumen, sehingga boleh dikatakan teman-teman partai lebih familiar ya, atau sudah familiar. Dan begitu menghadapi pendaftaran partai politik untuk pemilu 2024, boleh dikatakan jauh lebih siap, sipolnya juga lebih siap, pernya sipol di KPU juga lebih siap, teman-teman partai, operator dari partai juga lebih siap ya, karena boleh dikatakan relatif familiar, terutama partai politik yang sudah pernah mendaftar di tahun 2019. Tahun ini setidak-tidaknya kesempatan untuk melakukan tanggal 1 24 Juni sampai 24 Juli kan sudah boleh katakan 1 bulan ya. 1 bulan itu berarti kan 4 minggu, dan kemudian kalau sampai dengan 1 Agustus tambah 1 minggu lagi, 5 minggu lah kesempatan untuk menginput dan mengunggah data. Dan saat yang belum selesai, masih ada kesempatan untuk menginput data, mengunggah dokumen sampai dengan tanggal 14 Agustus, sangat longgar. Pada hari ini pimpinan dan partai politik yang hadir juga menyampaikan kepada KPU dan juga kepada publik ya, bahwa antusiasme penggunaan sipol juga alhamdulillah. Nah, ini bicara kilasan pada tahapan pendaftaran parpol ini kurang, kalau saya tidak salah, Mas koreksi kalau saya salah, ini di 7 hari pertama, baru di hari ke-7 ada yang mendaftar. Ini di hari pertama sudah ada yang mendaftar. KPU bagaimana melihatnya? Apakah memang karena sudah kemudahan sipol yang tadi diberikan KPU, atau seperti apa, Mas? Saya kira partai-partai jauh lebih siap ya, terutama penggunaan sipol ini kan saya katakan sudah familiar ya. Dan teman-teman kan juga bisa dipantau oleh KPU tentang input data dan unggah dokumennya, siapa, partai apa yang kemudian dalam waktu kapan sudah 100%, sudah 90% itu terpantau. Dengan kehadiran jumlah parpol pada hari ini, setidak-tidaknya menjadi simbol ya, bahwa unggah sipol
dokumen di sistem informasi partai politik KPU itu relatif memudahkan ya, dan itu diakui oleh teman-teman partai politik. Tapi kami juga menyadari tentu pasti ada kelemahan-kelemahannya, dan berbagai macam kelemahan kami mintakan kepada teman-teman partai untuk menyampaikan kepada KPU, sehingga kemudian kalau ada hal yang kurang pas atau kurang tepat, ada keterlambatan, itu bisa segera diatasi. Dan kami menyiapkan helpdesk KPU, di sebelah sana kan ada helpdesk KPU yang setiap hari beroperasi sesuai jam kerja, bisa melalui email, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui telepon, atau hadir sendiri untuk konsultasi, terutama dalam pemenuhan data dan dokumen di Sipol. Sejauh ini ada nggak sih Mas keluhan mungkin ya ke teman-teman KPU atau mungkin ke helpdesk, biasanya teman-teman parpol tuh sulitnya mengakses Sipolnya dalam hal apa sih Mas? Apakah memang ada informasi yang belum tersampaikan atau seperti apa? Ya pasti semua menyampaikan keluhan di bagian awal ya, terutama karena soal ketika unggah datanya itu lamban. Karena apa? Ya kita pahami bahwa ketika di waktu yang bersamaan semua partai politik itu mengunggah data, mengubah dokumen, menginput data itu kan bersamaan. Nah ini yang seringkali kemudian terjadi perlambatan lah, dan kadang-kadang juga perlu ada penyegaran atau perbaikan sesaat yang kemudian statusnya maintenance gitu ya, yang itu kemudian teman-teman partai mengeluh ini sedang asik-asiknya input data, unggah data, tiba-tiba sistemnya maintenance gitu. Nah ini yang sering jadi keluhan, tapi alhamdulillah setidak-tidaknya dalam 2 pekan terakhir menuju tanggal 1 itu relatif lancar lah ya, teman-teman lancar menginput dan mengunggah data di Sipol. Sebagai perbandingan misalkan, 5 tahun yang lalu partai politik yang berbadan hukum terdaftar di Kemenkumham itu ada 73 partai. Dan kemudian ketika KPU menyurati, itu yang menerima surat KPU itu ada 33 partai. Dan pada masa pendaftaran yang mendaftarkan diri ke KPU itu 27 partai. Nah sekarang yang terdaftar di Kemenkumham yang berbadan hukum itu kurang lebih sekitar 75 partai. Dan yang disurati KPU, yang suratnya nyampe ya kurang lebih masih tetap ya sekitar 34. Dan kemudian sekarang ini yang menggunakan Sipol dengan cara mengirimkan surat untuk minta akun Sipol dan kemudian diberikan akun Sipol, sampai dengan hari ini sekitar 38 partai. Nah kalau kita perbandingan yang lalu 27 partai, sekarang 38, itu berarti kan antusiasmenya tinggi ya. Itu belum termasuk yang partai di Aceh, partai lokal Aceh. Nah dengan begitu ini menunjukkan ada semacam kegairahan partisipasi partai politik untuk ikut serta menjadi peserta pemilu. Nah bahwa nanti bagaimana kelanjutannya, apakah yang diberikan akun Sipol jadi mendaftar atau tidak, kalaupun jadi kira-kira kapan, nah kita tunggu sampai dengan 14 Agustus 2022 ini. Mas Hashim, 38 parpol yang sudah meminta akun Sipol itu dan sudah bisa mengakses akun Sipol itu, sejauh ini tingkat keterisian dokumennya seperti apa Mas? Ini koreksi kalau saya salah Mas, ada sekiranya per tadi sekitar pukul 10 data yang saya terima itu ada 7% yang ada 7 parpol yang mengisinya masih di bawah 10%. Nah ini untuk teman-teman parpol yang masih unggahan dokumennya masih di bawah 50% mungkin, itu ada sentilan-sentilan sedikit dari teman-teman KPU mungkin? Pada prinsipnya begini, mendaftar ini inisiatif ya. Jadi kami juga tidak bisa memaksa untuk teman-teman partai politik yang sudah memiliki akun untuk segera melengkapi atau segera mendaftar. Tapi tetap kami ingatkan melalui LO, license officer, penghubung partai dengan KPU, supaya kalau memang berniat untuk mendaftar, itu situasinya untuk unggah dokumen dan input data situasinya seperti itu. Itu yang kemudian kita dorong supaya keterpenuhannya disegerakan kalau memang berniat serius untuk mendaftar ke KPU. Karena jangan sampai sudah hari terakhir datang dan situasinya masih minimalis ya. Itu kemudian kan untuk melengkapinya agak repot. Kalau sekarang mendaftar di bagian awal, kalau ada yang kurang-kurang itu durasinya masih lumayan lah, lumayan panjang sampai dengan 14 Agustus. Mas, kalau sampai di hari terakhir begitu Mas, di tanggal 14 Agustus tahapan pendaftaran parpol ini, ada teman-teman parpol yang sekiranya masih belum bisa ataupun kesulitan mengakses Sipol, ini ada upaya mitigasi untuk pemeriksaan ataupun pendaftaran secara langsung begitu Mas? Saya kira begini ya, kalau melihat hari ini sejumlah partai politik sudah datang dan kemudian sebagian besar itu input data dan unggah dokumen ke Sipol sudah 100%, itu menunjukkan bahwa penggunaan Sipol relatif familiar lah ya.
Nah kemudian bagi teman-teman yang belum itu saya tidak bisa membuat penilaian ya, tapi ini tergantung kemampuan masing-masing partai untuk mempersiapkan diri mendaftar di KPU. Mas Hashim, ini setelah tahap pendaftaran tentu kan ada misalnya parpol sudah dinyatakan lengkap begitu dokumennya, tentu selanjutnya adalah verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual. Nah di tahapan verifikasi administrasi itu kan yang biasanya ditemukan adalah keanggotaan ganda. KPU sudah punya sistem atau mekanisme Mas untuk mengantisipasi hal ini? Jadi salah satu yang diverifikasi secara administrasi itu adalah keanggotaan partai. Verifikasi administrasi itu kan 2 kategori ya yang dijadikan ukuran, yaitu kebenaran dan keabsahan. Nah diantaranya adalah analisis kegandaan pengurus dan analisis kegandaan anggota partai. Analisis keanggotaan sendiri ada 2, kegandaan internal di internal partai tersebut, apakah ada yang namanya dicantumkan lebih dari 1 kali. Dan juga yang kedua adalah analisis eksternal, membandingkan keanggotaan antar partai. Yang di situ nanti kemungkinan bisa diketahui ada anggota ganda atau tidak. Nah kalau ada anggota ganda, mekanisme itu semuanya diketahui melalui alat bantu yang namanya sipol. Jadi dalam sipol sudah disiapkan metode untuk analisis kegandaan tadi. Kalau ada kegandaan nanti ada mekanisme untuk klarifikasi kepada partai politik itu dan kemudian ditanyakan kepada nama yang bersangkutan apakah betul anggota partai atau tidak, kalau betul anggota partai yang mana. Nah bagi yang kemudian dia menyatakan si orang yang bersangkutan ya, karena pada prinsipnya kan menjadi anggota partai politik itu kan hak warga negara. Jadi tidak boleh KPU buru-buru mencoret atau menstatuskan tidak memenuhi syarat, tapi perlu ditanyakan dulu kepada yang bersangkutan. Mas Hashim, terakhir, ini kan kalau hari ini diagendakan ada 10 parpol yang mendaftar, kalau besok sudah ada hilalnya Mas, kira-kira siapa nih yang akan mendaftar? Boleh dikasih bocorannya sedikit? Ada 1 atau 2 ya, saya agak lupa ya, tapi yang ramai memang hari ini, terus nanti hari-hari berikutnya juga menyusul ya, dan hari Rabu juga ada beberapa, tapi saya agak lupa jadwalnya, tapi intinya kami di KPU baik yang memberitahukan H-1 kita jadwalkan ataupun kalau sekiranya ada yang belum memberitahukan ya kemudian kalau hadir gitu ya kita terima Mbak. Oke baik, terima kasih Mas Hashim, semoga pendaftaran parpol ini dari hari ini sampai dengan selanjutnya lancar terus. Jaga-jaga kesehatan Mas, siap. Terima kasih Mas Hashim. Ya, Ferdi, itu tadi sekitar ada beberapa mekanisme yang memang ataupun antisipasi yang disiapkan oleh teman-teman KPU untuk bisa mendukung tahapan pendaftaran partai politik ini. Kembali saya informasikan bahwa hari ini sekiranya ada 10 partai politik yang mendaftar, ada PDIP, Nasdem, PKS, kemudian ada P3, Perindo, kemudian ada PBB, PKP, Prima, kemudian ada Partai Reformasi, dan siang nanti sekitar pukul 1 akan ada Partai Pindai yang akan mendaftar ke KPU, sehingga totalnya pada hari pertama ini ada 10 parpol yang mendaftar ke KPU. Ferdi. Baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Diana Valencia dari Gedung KPU Jakarta.